Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di PN Bersuara, sebuah ruang diskusi inspiratif tentang dunia pendidikan yang bisa kita siapkan untuk masa depan peserta didik siswa-siswa kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Masih bersama saya Andi Prasetyo sebagai host. Hari ini kita berada di SMK Pembaruan Purworejo dan saat ini kita sedang bersama narasumber kita, Kepala SMK Pembaruan Purworejo, Bapak Sugiri SPD MPD. Sugeng rawuh, selamat datang Pak Giri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Giri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini kita akan mewawancarai atau berdiskusi tentang SMK Pembaruan yang mungkin masyarakat Purworejo dan sekitarnya masih belum banyak yang mengetahui apa yang ada di SMK Pembaruan ini yang sudah berdiri sejak lama dan masih eksis sampai saat ini. Pak Giri, SMK Pembaruan Purworejo, SMK yang cukup terkenal tapi mungkin di dalamnya masyarakat masih belum banyak yang mengetahui. Nah, hari ini kita akan mengulik tuntas bagaimana tentang SMK Pembaruan. Nanti mungkin tim kreator bisa di sela-sela kita ngobrol nanti bisa menambahkan nanti profil-profil atau mungkin dokumen-dokumen yang ada di SMK Pembaruan agar masyarakat lebih tahu lagi. Pak Giri sebagai kepala sekolah sudah lama Pak Giri? Alhamdulillah menjadi kepala sekolah itu sejak tahun 2017. 2017 sekarang 2025 ya? 25. Sudah hampir 8 tahun ya. Kalau presidenan hampir 2 periode. 2 periode. Oke, semoga selalu diberi kesehatan Pak. Amin. Kalau Pak Giri juga pastinya kalau mengajar di sini sejak tahun? Mengajar di sini itu sejak tahun 99. 99 juga sudah 25 tahun. Yeah. Seperempat abad ya. Yeah. Luar biasa. Pastinya dari awal pembangunan sekolah ini atau mungkin dari awal Pak Giri masuk, perkembangan-perkembangan yang ada di dalam sekolah ini cukup paham, cukup mengetahui dan cukup bisa melihat secara langsung selama 25 tahun ya, dari awal sampai akhir. Oke. Untuk SMK Pembaruan sendiri Pak Giri, konsentrasi keahliannya ada berapa biar masyarakat tahu? Ada 5. 5, jadi cukup banyak. SMK Pembaruan Purworejo itu mempunyai 5 kompetensi keahlian. Yang pertama, desain pemodelan dan informasi bangunan. Desain permodelan dan informasi bangunan. Itu kalau dulu sih namanya teknik bangunan. Oh, ya. Bedanya apa nih Bu? Nah, bedanya itu kalau desain pemodelan dan informasi bangunan itu sekarang itu tidak memegang cetok, memegang bata, itu tidak. Tetapi untuk praktek semua menggunakan komputer. Mendesain atau membuat interior gambar bangunan sehingga siswa itu tidak memegang alat bangunan, itu tidak, hanya merancang kemudian mendesain dengan komputer Pak Andi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknik instalasi tenaga listrik. Nah, itu juga mempelajari tentang instalasi listrik, baik itu gedung bertingkat, rumah, tempat tinggal, kemudian jalan raya itu. Jadi untuk semua instalasi, baik itu instalasi ruangan, rumah maupun instalasi di luar ruangan itu bisa. Dan itu teknik instalasi tenaga listrik itu yang kedua. Memang dua jurusan itu ibarat yang desain pemodelan informasi bangunan itu kita namanya bangunan selalu ada terus gitu Pak. Listrik juga selalu setiap tempat, setiap apapun ada listrik. Dua jurusan awal ini pemirsa semua, dua jurusan awal desain pemodelan dan informasi bangunan, kemudian ada teknik instalasi tenaga listrik. Masih ada 3 lagi. Kemudian yang ketiga itu teknik pemesinan. Nah, teknik pemesinan itu mempelajari tentang mesin-mesin industri utamanya seperti contoh yang ada di ini saat ini kita di lab pemesinan di lab pemesinan. Itu untuk jurusan teknik pemesinan.
Kemudian untuk jurusan yang keempat yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Oh, TKR otomotif atau nggih. TKR atau kalau dulu itu mesin mobil. Nah, pokoknya mempelajari tentang mobil. Nggih. Baik itu chassisnya, baik itu kelistrikannya, baik itu bodinya, itu mempelajari mobil. Menyiapkan peserta didik untuk ahli dalam bidang mobil. Iya, istilahnya mempelajari tentang mesin-mesin otomotif. Kemudian yang kelima itu broadcasting dan perfilman. Broadcasting dan perfilman. Oke. Oke. Nah, ini mempelajari tentang cara membuat video, menyoting, kemudian mempelajari tentang pembuatan edit gambar. Itu tujuannya membuat video, membuat film itu, sehingga nanti untuk broadcasting dan perfilman ini ya, siswa-siswa itu diharapkan bisa menjadi ya Konten tim kreator mungkin ya. konten kreator, utamanya kalau apalagi saat sekarang itu kan Menjadi banyak sesuatu. siswa menjadi aktor, membuat konten kreator yang nanti bisa menghasilkan Ya. cuan. Dan Itu, ibaratnya tuntutan sekarang itu memang pemanfaatan media sosial, pemanfaatan digitalisasi untuk, mohon maaf ini Pak, di generasi Z sekarang memang justru jurusan broadcasting ini yang sebetulnya mendominasi ya Pak. Iya. Karena setiap anak hampir, mohon maaf mungkin bagi kita bermain YouTube, bermain TikTok itu nggak begitu hebat ya Pak kalau gitu. Tapi kalau anak-anak kita dari SD sampai SMK sampai SMA luar biasa. Setiap saat mereka aktif dengan itu, dan justru harapan dari pemerintah terkait konten kreator itu sendiri nanti yang bisa untuk menghasilkan uang bagi mereka ya. Ya, utamanya untuk yang jurusan broadcasting perfilman itu memang diharapkan siswa itu kreatif. Ya, memang utamanya betul. Apalagi saat sekarang itu kan anak-anak hampir setiap personel itu punya HP. Iya, nah, betul. kita membuat film dengan HP saja nanti bisa menghasilkan cuan. Nah, itu. Nah, di SMK Pembaruan Purworejo itu ada jurusan broadcasting perfilman. Tujuannya apa? Ya mendasari anak-anak bagaimana cara membuat gambar, bagaimana cara menyoting yang bagus, sehingga nanti hasil dari film itu sangat bagus. Oh, nah, itu. Iya. Oke, masih bincang santai, bincang asik, dan masyarakat Purworejo sekitarnya dan masyarakat Indonesia secara luas. Jangan lupa di Purworejo ada SMK Pembaruan Purworejo yang menyiapkan tentang berbagai macam konsentrasi keahlian yang sangat bermanfaat untuk mencapai masa depan putra-putrinya. Mari bersama-sama, boleh datang ke sekolah, boleh browsing di web kami, itu insya Allah semuanya bisa dilihat. Mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, ini sudah ada kopi Pak. Iya, Mungkin bisa sambil diminum pemirsa. Kasih, Alhamdulillah di pagi yang sejuk damai ini Pak, hujan rintik-rintik. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi untuk pastinya Pak Giri, pastinya di semua sekolah mungkin yang ada di Purworejo dan mungkin satu Indonesia itu pastinya mereka ya selain profil tadi mungkin ada program-program unggulan yang mungkin ada di luar atau mungkin ada di luar kurikulum atau di luar pembelajaran. Di SMK Pembaruan itu ada apa saja yang mungkin bisa masyarakat lebih tertarik lagi? Untuk di SMK Pembaruan Purworejo, di samping untuk pembelajaran secara khusus, artinya pembelajaran maksudnya mata pelajaran, juga ada pembelajaran ekstra. Ya ekstra, ya maksud saya ekstra kurikuler itu. Kalau untuk ekstra itu di SMK Pembaruan Purworejo, yang pertama itu yang sering digunakan untuk masyarakat itu drum band Pandi. Oh drum band ya. Nah untuk saat ini memang drum band itu banyak sekali masyarakat di Kabupaten Purworejo yang memanfaatkan drum band SMK Pembaruan Purworejo itu digunakan untuk ya misalnya kegiatan-kegiatan keagamaan ataupun selain keagamaan, biasanya kegiatan dari masyarakat di sekitar Kabupaten Purworejo. Cukup. Itu yang pertama.
Nah, kemudian yang lain masih ada kegiatan seni budaya. Seni budaya. Karawitan di SMK Pembaruan Purworejo itu juga mempunyai seperangkat gamelan dan seperangkat wayang. Seperangkat wayang asli punya sekolah ya? Wayang kulit itu punya sekolah, sehingga itu pun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Purworejo. Banyak SD maupun SMP yang belajar bersama di SMK Pembaruan Purworejo. Nah, itu pun istilahnya tidak ditarik dengan biaya tinggi, tetapi hanya sekedarnya untuk perawatan gamelan. Kemudian untuk wayang sendiri, kalau masyarakat Kabupaten Purworejo memanfaatkan wayang, ya istilahnya tidak terlalu mahal biayanya dibandingkan dengan wayang di luar SMK Pembaruan Purworejo. Dan mungkin itu. Memang biasanya setiap tahun di SMK Pembaruan ini sering mengadakan event wayang sendiri ya Pak. Dan itu gamelannya, kemudian mungkin penabuhnya itu dari siswa-siswa sendiri ya Pak? Ya, otomatis untuk karawitan ini memang ada ekstra di samping para siswa, juga Bapak Ibu guru kami ini juga latihan Pak. Ya, sehingga tidak hanya para siswa, tapi Bapak Ibu guru ini juga latihan menabuh gamelan yang ada di SMK Pembaruan Purworejo. Ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk menghaluskan hati nurani Pak. Mantap. Dengan harapan apa? Dengan harapan nanti dengan melihat suara gamelan itu, kemudian hati nurani Bapak Ibu guru itu menjadi lembut. Itu lebih damai dan tenang ya Pak? Iya, lebih damai dan tenang. Betul, memang. Oke, tadi ada drum band, kemudian ada kegiatan seni budaya, mungkin kegiatan yang tentang kepramukaan atau yang juga ada Pak? Ada Pak Andi, apalagi kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka itu kan dari pemerintah dulu diwajibkan. Dulu wajib ya, ekstra wajib ya? Ekstra wajib, sehingga kegiatan kepramukaan ini juga ada, kegiatan OSIS, artinya kegiatan para siswa yang tergabung dalam OSIS ini juga ada. Di samping itu, ekstra yang lain juga ada Pak Andi. Misalnya ada voli, sepak bola, itu ada. Hanya saja untuk saat ini karena musim hujan, karena ini banyak yang tidak melaksanakan karena musim hujan. Oke. Nah, kalau tadi saya di sekolah ini kan juga dulu itu pernah terkenal juga yang namanya pecinta alam Pak. Nah, itu sebetulnya seperti apa? Biar masyarakat tahu. Mungkin masyarakat sering mendengar PN itu punya cinta alam. Cinta alam yang seperti apa Pak? Cinta alam yang seperti apa? Yang ibaratnya itu biar orang itu nggak penasaran. Kalau siswa kita, guru kita semua, insya Allah semuanya tahu. Tapi masyarakat belum tentu tahu. Ya, coba kita mungkin dulu. Untuk pecinta alam Indonesia di SMK Pembaruan Purworejo itu memang salah satu ekstra yang seluruh siswa ini wajib mengikuti. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan seluruh siswa ini cinta terhadap alam Indonesia. Nah, kegiatan ini memang dilaksanakan biasanya pas istilahnya ada libur akhir semester atau libur awal semester, dengan harapan siswa ini tidak terganggu dalam pembelajarannya. Oh iya, artinya kegiatan ekstra-ekstra yang dilakukan tadi selalu diusahakan atau selalu dilakukan ketika tidak melakukan pembelajaran intra ya Pak ya, tidak mengganggu ya. Nah, untuk kegiatan Dintaldo ngapain aja itu Pak? Di sana ini tentunya ya melestarikan alam. Ada penanaman pohon, kemudian istilahnya melihat peta kompas. Nah, ini dengan harapan apa? Siswa itu bisa istilahnya kalau terjadi kecelakaan atau bencana itu bisa membantu terkait dengan program-program pemerintah terkait dengan penanggulangan bencana. Oh iya. Berarti kalau misalnya
kalau mungkin di istilah di kabupaten atau mungkin tingkatan yang lebih tinggi mungkin hampir sama dengan Basarnas. Basarnas atau mungkin Balai Penanggulangan Bencana ya, BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tapi sudah dilatih sejak dini di sekolah ini. Ya, banyak siswa kami yang masuk di BNPB tadi ya. Badan Penanggulangan Bencana itu. Dan karena apa? Karena di SMK Pembaruan Purworejo itu siswa itu sudah punya dasarnya. Baik itu penanggulangan secara umum maupun istilahnya individu. Seperti itu Pak Andi. Nah, untuk event-event sekarang atau mungkin program kurikulum Merdeka sekarang atau terakhir kurikulum 13 belum kurikulum Merdeka itu juga keunggulan apa sih sebetulnya yang mungkin membedakan sekolah ini biar masyarakat tahu membedakan sekolah ini dengan sekolah lain yang di sekitar yang mungkin unggulannya itu adalah betul-betul berbeda yang tidak semua sekolah miliki dan sekolah ini miliki biar masyarakat itu ternyata SMK Pembaruan itu punya sesuatu yang lebih unggul lebih baik dari sekolah yang lain sehingga memang layak menjadi tempat belajar peserta didik di Purworejo utamanya. Ya, untuk SMK Pembaruan Purworejo ini karena sekolah yang sudah lama, artinya mulai berdiri tahun berapa Pak? 1968. 68. Artinya sudah hampir 70 berapa? 60-an tahun Pak? Ya, hampir 60 ya. Hampir 60 tahun sehingga SMK Pembaruan ini ya mempelajari maupun sarana praktek maupun sarana pembelajaran tentunya akan lebih komplit dibandingkan sekolah-sekolah yang awal gitu. Sehingga untuk SMK Pembaruan ini kan ada 5 kompetensi kalian. Ini tentunya baik peralatan maupun sarana praktek ini telah mencukupi. Apalagi untuk saat ini SMK Pembaruan Purworejo ini merupakan salah satu SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan. Yang mana SMK Pusat Keunggulan ini juga memperoleh bantuan yaitu berupa peralatan senilai 1,3 M. 1,3 miliar. Nah, itu label itu diberi atau memang ibaratnya kita berlomba dengan sekolah yang lain untuk mendapatkan predikat itu Pak? Kalau untuk SMK Pusat Keunggulan ini memang kita itu seleksi Pak Andi. Ada seleksinya, artinya tidak semua diberi ya? Iya, artinya tidak semua sekolah diberi, kemudian menjadi salah satu SMK Pusat Keunggulan itu tidak, tapi betul-betul yang layak ya? Kita mengajukan permohonan, kemudian ada seleksi, ya Alhamdulillah SMK Pembaruan Purworejo ini lolos untuk tahun 2024. Ini sebagai salah satu SMK Pusat Keunggulan di Kabupaten Purworejo. Kalau SMK Pusat Keunggulan sendiri itu yang bisa didapatkan sekolah dan label itu dari pemerintah ya Pak, dari direktorat ya? Iya. Dari direktorat itu fasilitas atau mungkin apa saja sih yang menjadi keunggulan di sana yang mungkin menyebabkan sekolah ini berbeda? Ada apanya di SMK PK itu? Kalau untuk SMK PK ini tentunya ada perbedaannya Pak Andi. Ya utamanya sebagai contoh misalnya pembelajaran. Karena di situ pada program pembelajarannya itu kita mengadopsi kemudian mendatangkan narasumber baik itu dari BPPMPV ataupun dari industri-industri sebagai tambahan untuk kompetensi sebagai pembelajaran. Kemudian di samping pembelajaran itu juga ada peralatan mendukung pembelajaran. Nah, untuk peralatan ini memang di SMK Pembaruan Purworejo ini juga mendapatkan bantuan peralatan yang cukup memadai, baik itu mesinnya maupun komputernya ini cukup memadai. Semua jurusan atau hanya misalnya bantuan itu bisa dimanfaatkan semua jurusan atau
hanya salah satu atau mungkin beberapa jurusan yang bisa. Ya, anu Pak Andi, nun sewu. Kalau untuk program pusat keunggulan, memang dari pemerintah itu difokuskan pada kompetensi keahlian. Pada kompetensi satu saja berarti. Oke. Ya, artinya pada bidang keahlian tertentu. Akan tetapi karena kita satu lingkungan sekolah, tentunya baik program pembelajaran itu kan tidak hanya yang jurusan misalnya teknik mesin saja, tetapi bisa dimanfaatkan untuk semua Bapak Ibu guru terkait dengan proses pengembangan pembelajaran. Sehingga untuk program PK ini memang sangat bermanfaat dan kami mohon kepada pihak pemerintah ini untuk bisa dilanjutkan, Pak Andi. Karena pemanfaatannya luar biasa ya. Yeah. Berarti tadi Pak Giri menyampaikan narasumber dari ibaratnya dari pemerintah, mungkin dari industri. Nah, narasumber itu termanfaatkan untuk Bapak Ibu guru atau siswa atau mungkin kesemuanya, Pak? Terima kasih Pak Andi. Jadi untuk narasumber pada program PK itu tidak hanya kepada Bapak Ibu guru, tetapi juga kepada para siswa. Nah, sebagai contoh guru tamu. Nah, ini guru tamu. Ya, guru tamu dari industri. Ini untuk Bapak Ibu guru juga untuk para siswa. Dengan harapan apa? Ada informasi-informasi dari industri atau perkembangan teknologi dari industri itu mampu disalurkan atau diterapkan di sekolah melalui Bapak Ibu guru juga para siswanya. Itu Pak Andi. Artinya secara keseluruhan. Ya, siswa artinya tahu bahwa kalau kita misalnya mengundang dari industri kan siswa tahu bahwa kalau di industri seperti ini yang dicapai, yang diinginkan oleh industri seperti ini. Jadi pembelajarannya langsung dari industri ya Pak. Iya. Artinya untuk perkembangan teknologi, mengapa kita mendatangkan narasumber dari industri? Ya supaya siswa itu tahu persis informasi yang ada di industri, sehingga siswa itu termotivasi untuk bekerja di industri tersebut tadi. Memang ya, dan memang dari pemerintah sendiri kan harapannya itu bukan harapannya, tapi SMK itu kan memang harus kalau istilahnya dalam dunia pendidikan link and match ya Pak, link and match, betul-betul bekerja sama, bermitra dengan industri. Nah, kalau untuk SMK pembaruan Pak, bahwa SMK sekarang kan wajib bermitra dengan industri. Nah, apakah SMK pembaruan juga bermitra dengan industri, kemudian wujud mitranya itu seperti apa? Yang mungkin juga membedakan dengan sekolah yang lain, biar masyarakat juga tahu ini tentang pembaruan ini. Terima kasih Pak Andi. Jadi untuk SMK Pembaruan Purworejo ini memang sudah banyak bekerja sama dengan industri-industri. Oh iya, bagus. Utamanya PT Cemco Harapan Nusantara dan PT Mitra Metal Perkasa. Oke. Yang mana untuk program PK di SMK Pembaruan Purworejo itu juga terkait hubungan kerjasama antara PT Mitra Metal Perkasa dan PT Cemco Harapan Nusantara dengan SMK ini dengan SMK Pembaruan Purworejo, sehingga ya SMK Pembaruan Purworejo ini juga banyak siswa kami di SMK Pembaruan Purworejo yang sudah lulus ini langsung diterima di sana Pak Andi. Dengan apa? Diawali dari magang siswa. Oh, jadi ada magang siswa ke industri? Iya. Karena apa? Karena siswa PKL, kalau sekarang PKL, magang di industri, kemudian setelah lulus langsung bekerja di sana. Itu Pak. Sehingga banyak sekali siswa yang masuk di PT Cemco Harapan Nusantara, juga PT Mitra Metal Perkasa. Seperti itu Pak Andi. Nah, oke Pak. Dan sekarang memang SMK itu kan sebenarnya dari awal itu memang di berita-berita ya Pak, memang SMK itu sebetulnya kan sekolah yang disiapkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja ya Pak ya. Tetapi dalam data yang ada masih banyak dikatakan di berita itu SMK itu kan penyumbang pengangguran lah. Sementara sekolah ini tadi ketika banyak bermitra dengan industri, lulusannya juga diserap di sana ya, lulusannya diserap di sana. Oke, jangan lupa ini banyak serapan
lulusan SMK Pembaruan Purworejo langsung diserap di industri. Itu yang menjadi kunci bahwa lulus sekolah ya kerja, karena memang di SMK itu acuan nomor 1 adalah bekerja ya Pak ya. Ya karena untuk SMK itu kan tuntutannya memang setelah lulus bekerja. Tapi kalau SMA setelah lulus melanjutkan studi ke lebih tinggi. Iya. Sambil tunjuk mungkin Pak Giri. Silakan. Ya, kita bincang santai tapi informasi ini sangat diperlukan di masyarakat ini Pak. Iya. Luar biasa. Utamanya adalah serapan itu tadi. Sehebat apapun SMK, sehebat apapun sekolah, kalau ibaratnya sewu mohon maaf siswanya tidak bekerja, sia-sia kan sama saja Pak ya. Salah satu caranya dengan bermitra dengan industri. Ya, perlu kami sampaikan juga untuk SMK Pembaruan Purworejo itu kan sudah ada teaching factory. Teaching factory. Atau industri yang ada di sekolah lah. Pembelajaran berbasis industri ya. Pembelajaran berbasis industri, yaitu dengan bekerja sama dengan PT Cemku Harapan Nusantara dan PT Mitra Metal Perkasa. Nah, teaching factory ini memang banyak menyerap siswa, utamanya karena di teaching factory sendiri itu menghasilkan produksi. Nah, produksi yang kami hasilkan itu adalah kampas rem. Oh, kampas rem. Nah, kampas rem ini nanti bekerja sama dengan PT Cemku Harapan Nusantara dan PT Mitra Metal Perkasa, kemudian diproduksi di sana, diolah kembali, kemudian menjadi barang jadi. PT memang ya kerjasama sih, mungkin ya hampir semua SMK itu banyak kerjasama dengan industri, tapi terindustri yang seperti apa. Tapi kalau yang di SMK Pembaruan, industrinya berskala atau bertaraf nasional dan mungkin memang internasional ya. Oke, luar biasa. Dan kalau Pak Giri menyampaikan tentang PT Mitra Metal Perkasa atau mungkin Cemko itu kan identik dengan teknik mesin ya Pak. Nah, mohon maaf ini, apakah mungkin dari sekian banyak konsentrasi keahlian yang ada di sekolah ini, itu juga bisa, artinya siswa itu ikut belajar di sana? Karena kalau kita berbicara tentang teaching factory itu kan pembelajaran berbasis industri dan tidak harus di satu jurusan saja. Apakah yang lain itu bisa Pak? Bisa Pak Andi. Dan sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Artinya tidak hanya kompetensi kalian teknik pemesinan yang masuk di teaching factory, tetapi semua kompetensi kalian bisa masuk sana. Karena di sana itu di samping budaya-budaya industri yang diajarkan juga tentang produksinya itu. Sehingga tidak hanya jurusan teknik pemesinan atau teknik kendaraan ringan atau jurusan yang lain, semuanya bisa masuk ya. Memang kalau dahulu itu kan teaching factory itu hampir sama dengan unit produksi mungkin ya. Tapi kalau unit produksi kan lebih ke laba. Tapi kalau kita berbicara tentang teaching factory ya, pembelajaran yang di sana menyiapkan peserta didik untuk betul-betul tahu seperti industri itu, bekerja di industri itu seperti apa, mungkin seperti itu ya. Nah, masih cukup asik ngobrolnya dengan Kepala SMK Pembaruan Purworejo, Bapak Sugiri, SPD MPD. Nah, sebelum penutup Pak, cita-cita Bapak di SMK Pembaruan dari hampir seperempat abad, luar biasa. Pastinya ada banyak perkembangan dari awal sampai saat ini. Nah, cita-cita Bapak Pak, yang mungkin masih belum tercapai, yang betul-betul Bapak impikan untuk siswa-siswanya, untuk sekolah ini, untuk masyarakat Purworejo yang nanti akan bersekolah di sini siswanya. Cita-cita apa yang Bapak masih ingin dicapai Pak? Kalau untuk cita-cita Pak Andi, memang karena kita itu adalah sekolah kejuruan, tentunya kita akan menyiapkan tenaga-tenaga kejuruan yang siap bekerja di industri dan
mampu diterima di dunia kerja. Karena apa? Karena kita sekolah SMK yang tujuan utamanya adalah mempersiapkan tenaga kerja untuk bisa bekerja di dunia industri. Kemudian selain itu, SMK Pembaruan Purworejo ini juga mampu menampung beberapa kelas atau kompetensi kalian dari masyarakat Kabupaten Purworejo untuk bisa bersekolah di SMK Pembaruan Purworejo sesuai dengan kompetensi kalian yang tadi saya sebutkan, dan fasilitas-fasilitas di sekolah kami tentunya ini akan lebih baik dibandingkan sekolah yang lain. Karena apa? SMK Pembaruan Purworejo ini sudah berdiri lama, dari mulai tahun 68 sampai sekarang. Alhamdulillah ini tetap eksis ke depannya. Dan jangan lupa nanti tim kreator bisa menampilkan informasi yang bisa mendukung apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan hari ini tentang profil-profil di SMK Pembaruan. Mungkin itu dulu, nanti lain kali akan kita sambung lagi karena masih banyak yang ingin kita tanyakan untuk kita sampaikan juga kepada masyarakat Purworejo. Terima kasih waktunya Pak Giri, di sela-sela kesibukan menyempatkan diri memberikan informasi kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, guru yang hebat tidak hanya memberi contoh yang baik kepada para siswanya, tapi guru yang hebat selalu bisa menginspirasi siswa-siswanya menjadi siswa yang paling hebat. Tetap semangat guru hebat Indonesia. PN bersuara. Mari kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Giri. Terima kasih Pak Andi.